kan ke Garut nih si Kara. Ke Garut duluan, terus gue ditelepon sama bini gue. Terus si Kara teh ditelepon, gue denger ngomong, itu siapa, Lesti. Terus kata si Mah Teti nanya, kok tahu Lesti dari mana? Kalau tahu Lesti itu si Eyang nonton mulu. Itu kan lu udah berkeluarga ya. Itu lu ini pernah nggak melakukan KDRT selain buat anak? Hah? Enggak lah. Lalu tipenya tipe hardcore kan? Kalau bikin anak kayaknya. Enggak lah. Pernah nggak lu pernah melakukan KDRT ke pasangan nggak, itu pas mau pacaran atau apa? Kayaknya ya namanya orang berantem di rumah tangga, tapi beda-beda ya. Tapi kalau gue pernah ada masanya berantem. Tapi nggak pakai ini mukul, cok slam gitu kan, derok Ya bottom. pakai tarik-tarikan gitulah. Tarik-tarikan di mana? Ya biasa kayak gitu-gitu. Ya bini gue juga gitu, gue juga gitu. Tapi nggak nyampe. Ini namanya berantem lah ya. Iya, tapi nggak nyampe nyelakain sampai fatal. Lempar-lemparan kayak gelas dibanting gitu juga pernah. Udah dulu banget itu awal-awal nikah. Kayak gitu kok ada lah. Tapi kan kalau ini kasus yang kemarin ramai itu kan Di Smackdown kan itu. ya di Smackdown kan banyak nih fans-fansnya. Dilempar bola biliar katanya. Tapi itu kan yang tahun 2021 kalau gue lihat di CCTV-nya. Oh iya. Iya. Anjir. Ya, bola biliar tuh tapi. Untung kepleset, Pak. Oh iya. Kepleset ya, nggak kena. Oh. Ntar aja cari lu videonya ada. Males sebenarnya, cuman Penasaran. terus damai lagi kan ujung-ujungnya. Iya, maksudnya kalau Ini lawak sih. Ya lawak sih. Maksud orang gini ya. Ya itu dibalikin lagi ke pribadi masing-masing. Itu orang nggak mau berasumsi kepada pasangan. Sebenarnya nggak penting kita bahas ini. Nggak, tapi nggak apa-apa, itu pelajaran. Itu maksudnya gini. Iya. Kalau misalkan pasangan lu udah melakukan kekerasan sampai fatal gitu, masuk rumah sakit, dan ditambah perselingkuhan, kalau kata orang itu udah nggak bisa dimaafin, tapi udah jangan dilanjutin gitu rumah tangganya. Oh itu masing-masing gitu. Gue tidak berani. Kalau kata orang sih, karena apa? Masing-masing lah. Kayak selingkuh, kekerasan itu sebenarnya kalau ini kayak penyakit sih kalau kata orang. Iya. Selingkuh, lu misalkan Itu juga penyakit. Punya penyakit, lu pas pacaran selingkuh terus itu pasti. Temen gue ada kayak gitu. Iya, itu emang penyakit katanya. Kasian bininya. Kalau sekali selingkuh keenakan, pas nikah udah tetap bakalan gitu. Kecuali ya dapat pencerahan Hidayah dari Taufik Hidayah. Iya, tapi kalau KDR sih maksudnya nih, kalau kasusnya si Leslar ini kan si Rizky Bilar yang diaduin kan. Ya. Tapi KDRT itu sebenarnya kan sekarang kita tahunya KDRT itu lebih ke laki-laki yang KDRT. Iya. Sebenarnya cewek juga bisa KDRT loh. Banyak. KDRT, omongan verbal aja tuh KDRT kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya nggak cewek pun kadang ya meskipun nggak verbal ataupun ada beberapa yang memang ceweknya yang melakukan KDRT-nya. Iya, KDRT verbal kayak merendahkan laki-laki kayak lu nyari duit gak bisa lu. Wah itu kan banyak yang kasus-kasus kayak gitu kan, apalagi di keadaan ya di kota-kota yang ekonominya rendah mungkin, yang pendidikannya rada kurang ya kan, laki-lakinya mungkin kerjanya serabutan, apa dikata-katain istrinya. Ya itu sebenarnya lebih nggak menghormati sih. Iya, dikata-katain istrinya jadi selingkuh. Iya. Lu makan aja dari gua gitu. Kayak gitu tuh nggak. Jangan sih sebenarnya. Makanya sih ini buat yang belum menikah termasuk orang gitu kan, belajarlah dulu berumah tangga. Ilmunya ya. Yang harus tahu pasangan, jangan cepet-cepet nikah lah. Jangan misalkan suka katanya satu frekuensi, tapi kan kalau udah nikah mah beda lagi. Beda banget. Karena lu ngerasain kan. Harus bener-bener. Ya makanya kalau orang di luar tuh, makanya ada istilah yang tinggal bareng. Kalau di kita mah disebutnya kumpul kebo. Ya kalau di luar mah karena ya ya itu untuk mengetahui pasangan kita sifatnya kayak gimana, seksnya kayak gimana, cocok atau enggak. Kan ada misalnya satu yang hypersex, satunya enggak. Itu kan. Maksud gue bukan hypersex, ya doyan seks ya, satunya enggak. Gimana? Cuman kalau di kita mah udah beda budaya gitu kan ya. Iya, ya paling enggak jangan kan di luar. Ya, kalau di kita kan ya lu maksudnya
Kan ketahuan, maksudnya nih orang sangean nggak atau gimana gitu. Dan ya jangan istilahnya Kan jangan bisa pilih-pilih jadi. jangan terlalu cepat memutuskan untuk menikah lah gitu. Mengenal pasangannya lebih jauh. Itu kan kayak si Reza Arab sama si Wendy Walters gitu kan. Itu kan Timur Tengah tuh berarti dia, Reja Timur Tengah. ya Reza Arab pakai P aja. Itu kan gua juga shock loh. Anjir, gua bilang kok Reza Arab gitu kan. Kok iso gitu kan. Ya namanya juga hidup lah ya. Fame anjing. Hanya KDRT. Baimong juga tuh KDRT. itu prank anjing. Itu kayak prank terberani sih. Keren ya dia ya. Prank terberani sih. Apa ya? Apa di kepalanya ada apa ya? Ada otak mungkin. Apapun yang viral, bukannya gua nggak setuju sama Mbak Imong, tapi ya mungkin sebanyak juga ya Gua kayak nggak setuju. ya maksudnya Kalau bikin gitu ngapain? prank polisi anjing, Prank polisi. udah ngeprank polisi itu kan sebelumnya KDRT dulu si Lesti sama Bilar kan. Itu langsung dia bikin pranknya nih. Kita naik motor ada polisi depan aja udah kayak, ada polisi nih. Ini mah ngeprank polisi, samperin di prank ya. Coba. Itu butuh ini sih, butuh keberanian yang sangat-sangat, meskipun katanya udah kenal sama polisinya, tapi ya janganlah kalau misalkan istilahnya ngeprank itu kan lihat siapa dulu orangnya lah. Gitu kan. Lu sama si Neng tiba-tiba datang ke Polsek Garut dah. Pak, ini si saya KDRT Pak, misalkan sama siapa, itu sama saudaranya misalkan. Tapi tiba-tiba aja di prank aja kan polisi juga anjing gondok nih aing. Kan aing buang-buang waktu polisi aja. Tapi kan ya Kan polisi lagi sibuk ngurusin itu. gitu, kasihan sih sebenarnya polisi sekarang gitu kan. Apalagi Kapolrinya kan kelihatan banget itu banyak pikiran. Belum beres ini, datang masalah ini belum kelar, datang lagi gitu kan. Konten prank. Dulu yang rame sih konten prank yang siapa sih? Bagi-bagi apa? Makanan tapi sampah. Oh, yang itu yang orang Bandung kalau nggak salah. Siapa namanya? Lupa lagi orang Ferdi apa? Ferdi Paleka. Hah? Ferdian Paleka. Ferdian Paleka. Ajib tuh. Gua sebenarnya agak gedek sih sama mau konten prank Keren itu apapun. dia keren banget. Itu mah minta dihujat. Kalau gua sih agak, itu mau konten prank apapun itu gua agak risih sebenarnya. Mau itu konten fun gitu, sekarang juga kan banyak yang konten kreator bikin konten prank sama istrinya gitu kan. Oh, banyak itu yang fake. Kalau di Facebook kan banyak fake-nya. Sekarang mah nggak di Facebook Pak, yang banyak fake itu Pak, di TikTok banget. Tapi Aji mah Cincan TV demen sama gue. Apa? Selamat, Anda kena prank. Gitu itu Aji. Itu masih Vincent aja. Ucup salah. Nah, kayak gitu kan keren loh pranknya. Iya, cuman ya kayak kadang, apalagi kan kalau di YouTube banyak yang konten prank itu lebih ke istilahnya horor gitu kan ya, yang bikin hantu-hantuan gitu kan. Kalau meskipun itu settingan. Lu prank orang pakai sorban, tau nggak lu prank di luar negeri? Oh iya tahu gua. Pakai sorban putih, terus ininya sorban yang merah putih gitu, bawa tas dilempar tasnya, lari. Tahu gua. Islamofobia. Iya, tapi ya itu sih kalau gua risih sih ya, prank apapun itu sih. Ngerjain orang itu risih kalau kata orang. Lu aja kalau misalkan dikerjain, di prank sama teman, kadang kita nggak tahu mood kita lagi kayak gimana, tiba-tiba ya terlalu mereka jadi duit soalnya Pak. Sekarang kan apapun bisa jadi duit Pak kalau dimasukin konten Pak. Kalau jadi duit, ini kita jadi duit gak? Mudah-mudahan. Tapi kan kita lebih mengedukasi. edukasi Aji. Ya kayak gitu sih kalau orang risih. Risihnya takutnya sih misalkan gua ngeprank siapa, moodnya lagi atau dia ada masalah, tiba-tiba kalap anjir, gua dibacok ya. Bahaya cuy. Iya. Terus lu kemarin kan ada yang rame tuh. Nggak rame sih sebenarnya. Katanya apa sih polisi yang mau ngetes urin mahasiswa ya? Itu sih ajib tuh. Ya ngapain gitu kan, tes urin kan berarti ya lo harus mengeluarkan biaya untuk
lagi-lagi pengadaan barang. Ya, Apalagi kalau semua mahasiswa berarti anjing universitas ada berapa? mahasiswa juga mungkin ada ratusan ribuan. Iya, dari Sabang Sabang sampai Merauke. iya, dari Anyer sampai Panarukan Iya. mau bikin jalan. Itu kalau ya balik lagi kan ada positif sama negatifnya gitu kan. Ya mungkin untuk menghindari penyalahgunaan narkoba mungkin salah satunya itu pasti kan. Tapi kan negatifnya mungkin pengadaan sama kata orang sih wasting time sih. Wasting time itu ya Iya, wasting time, wasting resource. Kayaknya sama nggak wasting perlu, duit. itu nggak perlu lah. Kalau emang mahasiswanya istilahnya narkoba, ya udah tangkap selesai masalah. Iya. Kalau yang mau itu dibasmi ya itunya, Iya. bandar-bandar sama Iya, pengedarnya kenapa kan. jadi mahasiswanya? Kan mahasiswanya justru, ya kalau kita ngomongin mahasiswa di tes urin, berarti kan ada indikasi Iya. mahasiswa ini pakai narkoba nih. Oh, iya. Makanya di tes urin gitu kan. Ya berarti kasihan dong mahasiswanya kan terjebak dalam lingkaran narkoba gitu kan. Iya. Jadi gampang sebenarnya masalah narkoba mah ya tinggal di-cut aja di jalur Ya distribusinya. dikat jalur distribusinya terus yang oknum-oknum yang bermain ya pasti adalah. Pasti ada. Itu juga dihukum lah, dibersihin lah. Cuman kan ya susah lah. Maksudnya bukan susah sih. Ya masih mungkin dari polisi juga yang kayak kita ya lu tahu sendirilah banyak ternyata kan nggak di masyarakat aja yang blok-blokan nih. Misalnya di polisi juga kan ada. Ya ada. Ya mungkin mudah-mudahan aja sih ya Polisi India kan maksudnya. polisi India Polisi bukan India. dari atas sampai ininya sih ada ini. Kalau itu sih kata lu itu melanggar HAM nggak sih sebenarnya kalau tanda kutip itu pemaksaan nggak sih? Kan sekarang tes urin kan dulu ada tes keperawanan katanya kan. Iya sih, iya maksudnya nggak penting lah. Nggak penting. Nggak penting tes urin ngapain sih? Dikira biayanya nggak gede apa? Kayak Iya. gitu. Makanya kan daripada harus ngetes urin ya mendingan mahasiswa yang baru ya harus ada surat keterangan bebas narkoba ketika masuk kampus. Nah dulu kita dites nggak sih? Iya, mending gitu aja. Ini gitu kan. Ya, 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 tapi ngapain sih nambah-nambahin ini aja sebenarnya? iya. Dulu kita enggak, masuk kuliah masuk aja. Ya maksudnya kalau kayak gitu ya urusan masing-masing lah. Kalau emangnya pada dasarnya ketangkep ya udah ketangkep gitu. Kayak siapa? Ya teman kita banyak ketangkep. Temen gue banyak. Cuman ini kok. Kenapa? Aduh, gak Ini tahu. ada satu lagi nih yang mau gue tanya sama kalau lu. Yang itu lu tahu nggak sih yang istilahnya pasangan yang belum menikah kalau misalkan ke hotel itu bisa dipidana? Iya itu sih. Itu what do you think, bro? Lu gak ketawa. Kan lu kerja istilahnya kan masih di bidang inilah istilahnya tourism lah gitu kan. Iya, itu sih kasihan pebisnis hotel sih kasihan pasti. Sulit ya pebisnis hotel. Apalagi kan kalau misalkan itu udah disahin, Nggak bisa lagi staycation. iya, itu yang pertama. Tapi kan SJW Iya, maksud gua ini sampai urusan seksual, selangkangan. sampai urusan seksual rakyat aja jadi kayak gitu. Ya, kita kan lagian kita budaya timur kali. Iya, Maksudnya ya udahlah. Ngapain sih sampai ngurusin begituan sih? terus kalau misalkan orang-orang luar negeri nih, kan banyak tuh kan yang tadi lu bilang kan kalau di luar negeri kan belum nikah pun udah kumpul kebo gitu kan, terus staycation di ini nggak bisa. Kalau misalkan dibikin pengecualian untuk wisatawan dari luar negeri, kan itu diskriminasi kan? Iya makanya kan di mereka kan ya bebas ya maksudnya. Iya. Ya harusnya bikin aturan tuh ya. Nggak usah bikin aturan gitu kalau mau mencegah yang begitu-begitu ya. Maksudnya kalau ingin menjaga ketimuran kita, ya ajarkan sex education yang baik gitu kan. Iya. Dari sejak dini. Dibalikin lagi gimana orang tua ngedidik kita kan? Iya. Iya. Kalau sex education bagus kan, jadi apa namanya mereka pun yang generasi yang muda nih kan akan bisa lebih menjaga dirinya dengan baik gitu kan. Iya. Nggak free sex. Kalau free sex ya ada peluang-peluang penyakit kelamin, Iya. HIV AIDS kan, HIV banyak gonore. nanti pasangan.
Ya itu sex education lah. Sampai selangkangan diurusin. Nggak selingkuh sembarangan. Iya. Selingkuh sembarangan. Berarti ada selingkuhan sembarangan. Maksudnya nggak gonta-ganti pasangan lah, Iya, gitu. seksnya lah Kalau gitu kan. ada educationnya jelas. Jadi Nih ada ya, kan juga. Sekarang ya istilahnya dilarang check in nanti dipidana. Ya bakal banyak main di kebun-kebun. Ya kan? Ya nanti tinggal pindah tempat aja. iya, Di dan rumah kan ini sama aja. Bukan itu permasalahannya. Edukasinya. meskipun ada catatan kalau ada yang melaporkan. Kan kalau misalkan hotel Melati ya kayak gitu. Kasih aja duit ya kan. Resepsionis ya. Aman bos, aman. Aman. Pengalaman Pak ya. Pengalaman ngasih duit ke resepsionis, duit tips. Oh, udah baik pelayanannya. Tuh. Ada aja lah. Aduh, Negara api nih emang nih.